ketika kami punya geng masing-masing, bahkan ada yang lucu itu salah satu aturan untuk mau masuk geng kami itu harus berani sama orang tua. Waduh. Bahaya sekali ya. Mas kok ngeri ya Mas yo? Malin kundang nek saiki masuk grup Mas Ayu. Wah, berarti kono grup kuwi. Iya. Dan terus Mas, aku dadi lanjut. Tarik Mas. Ngeri deh. Tapi salah satu sudah kan Mas Ayub sudah tidak ada orang tua. Iya. Terus apa istilah persyaratannya terus apa? Karena kan saya yang jadi ketuanya Bu waktu itu. Harus melakukan ya mengkoordinir. Nah itu tadi apa namanya? Oh iya. Apa kasat kreaknya? Dulu kasat kreaknya dulu. Ini Mas, ini tak delok karena Mas Ayub orang tua udah meninggal, makanya aturannya digawe ngono. Digawe kan gitu. dia enggak rugi. Pinter kan ngomongnya curang, ngeri. Terus. Salah satu persyaratannya seperti itu. Kemudian itu kami didik orang-orang yang di bawah kami. Cara untuk masuk geng kami itu ada anak sekolah itu SMA. Mereka itu masih SD yang kami bina itu. SD. Itu ada anak SMA pukul. Berani enggak gitu? Tiba-tiba saja mukulnya itu tanpa sebab dulu tanpa sebab. Kayak yang film-film Mas. Aku nonton film-film nih Mas. Soalnya kehidupan di jalan itu kan keras Mas. Sebelum kamu matiin aku, ya tak matiin dulu gitu loh. Di jalan loh. Kalau udah gitu meleset gitu loh. Aku bolomu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya sama adik-adik saya itu pisah karena ada sesuatu tadi. Kondisi. Terus saya dengar kabar adik saya itu tahun 2009 masuk ke Yayasan Mas Indonesia. Dibina oleh Yayasan Mas. Dibina sama Yayasan Mas. Katanya adikmu saiki sudah wong apik. Dobel kowe. Saya pikiran saya percaya. Pinisirin dong. Enggak percaya. Enggak percaya tuh. I don't believe it. Oke, terus Mas, lanjut. Akhirnya saya coba nih. Tak lihat Loh, kok tenang. Kemudian di situ dia juga melakukan aktivitas sosial kemanusiaan. Di situ ada orang tua yang tidak bisa jalan, itu dimandiin, dicebokin, mohon maaf. Padahal dulunya nakal sekali ya adik. Adik saya itu kalau kami berantem bertiga itu ya sama orang ya. Lawan kami itu belum geletak, tidak bisa apa-apa, tidak kami lepas. Bahkan sudah tidak bisa apa-apa itu kalau ada balok segini itu harus kami di mukanya dia. Waduh Mas, pernah itu? Ampun. Sering. Bukan benar, sering. Ya. Berapa ratus lapisan kembali ya. Iya, ngeri. Lanjut. Terus gimana Mas kelanjutannya itu? Karena kejadian itu pernah ke Hotel Prodi udah? Ya. Nginep pernah. Oke. Pasti itu kalau itu. Karena tempat kami itu tidak jauh-jauh dari situ. Karena kalau kakak saya waktu awal-awal saya turun ke jalan sama adik-adik, kami tidak pulang selama 2-3 tahun. Kakak saya tahu harus kemana. Paling rumah sakit atau Prodi. Pasti ketemu. Tujuannya kuwi. Tambah sisi mana Mas tempat hiburan. Ya ta. Kalau si mana tempat angkringan. Nah, gumangan. Ora, betul. Nah, lanjut Mas. Nah, ketika saya melihat kegiatan adik saya semakin tertarik. Terus nggak tahu gimana ceritanya, pikiran saya, adikmu so bener, kamu kan kakaknya, gue masih harusnya bisa menjadi contoh buat dia malah. Di hati semua pikiran bilangnya gitu Mas. Berarti tiba-tiba tersadarkan. Itu namanya hidayah. Betul sekali. Nurulnya udah nyampe. Berarti titik baliknya dari hati sendiri. Tapi kan ada pemicunya Mas, ono trigger ya itu adiknya itu tadi melihat adiknya lebih baik. Dan di satu tim untuk ngepui wong, sekarang adiknya baik, berarti langsung tergerak adiknya ya. Mantap. Terus Mas, wah adik saya itu nakalnya pol soalnya. Jadi kan saya tidak percaya. Ada teman namanya inisial saja, adik saya D namanya. D, aku bar kecekel di. Diparani loh Mas. Apa sih diparani? Kantor pos polisi. Malah polisi ini dia pakai bom molotov. Gendeng tau. Aku berani ngomong kayak gini nanti kan
Pak polisi pasti bertanya, sekarang saya sudah bolos sih. Boleh Dewi. Kenapa saya sudah bolos? Ketika saya selesai dibina dan suatu ketika saya diundang. Diundang satu acara. Testimoni. Ternyata di bawah itu ada polisi yang dulu menghajar saya. Polisi itu pojeme naujubillah. Kalau dia patroli pasti bawanya laras panjang itu. Wah, ternyata kamu tatoan ya, ditambah ditendang-tendang. Wih, kuwati. Noteng. Duh, ijen anu iki dikom ning gone bak. Iya, seperti itu. Itu yang saya alami. Waktu itu tidak seperti sekarang. Jadi saya enggak tahu hukum, enggak tahu apa-apa dan saya menyadari itu juga kesalahan saya. Suatu ketika ada undangan tersebut, polisi itu langsung nyamperin saya ketika saya turun. Oh, berarti itu sudah dibina oleh Yayasan Mas ya? Sudah kalau itu. Sudah baik. Itu saya dipeluk sama nangis. Nek kowe memang wong dalan ning gone area iki, kowe kenal mbek aku to. Tamatke sapa iki? Oh, bari kolingan kowe sing ngajar aku mbiyen. Aku saiki bangga sama nangis itu. Saiki bangga, aku seneng lihat kabar menjadi seperti ini. Mantap. Batinku Pak mbiyen aku wajar pengen bales Pak. Pak iki loro, Pak. Tapi Bapak itu nanti kalau ada apa-apa ngomong sama Bapak. Wah, seperti itu sih. Angkat tuh keren. Bapak pengganti, Mas. Cuman posisi saya dan apa yang saya lakukan enggak, Pak, itu ada kreak, tangkap, enggak bisa. Kenapa? Karena orang-orang seperti kami semakin dikasih kekerasan tambah jadi. Oh iya, balas tambah ya. Jadi, ya. Bagaimana Mas? Pendekatannya bagaimana kalau kayak gitu berarti? Ke kreak-kreaknya ini. Seperti jenengan mendekati saya. Oh begitu. Wow. Teman, bersahabat. Mendekatinya. Jangan-jangan kalian Tidak. apa ya? Biar aman Mas. Oh, mendekati. Iya, biar bodoh. Sesi aku bertanya-tanya mendekati dalam konotasi apa gitu. Jadi, Mas, aku curiga beda ini nih soalnya, Mas. Mendekati misalnya supaya Merangkul berarti ya. merangkul. Oh, jadi partner, mitra, Betul. dan sebagainya. Apapun yang mereka lakukan saat itu, bahkan sampai sekarang, itu sebetulnya tidak menjadi urusan kita 100% untuk mengubah orang-orang tersebut. Dengan berbagai macam hal yang mereka sudah alami dalam kehidupannya, itu sudah pusing. Makanya mereka pengen bebas. Oke, saya mau nanya nih, dalam cerita-cerita jenengan ini, kan tadi ada yang cerita yang seru, kemudian cerita yang mengharukan sampai dengan menegangkan. Yang belum diceritain yang lucu-lucu nih. Ono lucu nih. Oh iya. Ono lucu-lucu nih. Mas Ayu pernah cerita sama saya. Gimana, Mas? Yang mendapat bantuan Iya, pernah. web gerobak mie ayam lengkap Mas. Sudah ada mangkoknya, sudah ada sendok garpunya, sudah ada apa? Kompornya lengkap. Mas Ayu sendiri yang cerita. Oh iya. Pripun Mas? Jadi waktu itu kan kami memang sudah bermitra. Ya. Urung lucu. Lanjut. Kami sudah bermitra dengan pemerintah, baik provinsi, kota. Nah, itu tadi ada kegiatan. Kita kasihlah anak binaan kita itu gerobak angkringan. Anak jalanan itu ya. Tapi anak jalanan. Yang sudah dibina. Yang sudah dibina. Biar jualan. Betul. Biar produktif. Untuk kelompok atau satu orang, Mas? Ada yang kelompok, ada yang perorangan. Kalau web berarti perorangan dong. Iya. Kalau web. Kadang-kadang mereka betul ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Nah, 1 minggu jualan Lancar Mas, laris. lancar Mas. Laris. 1 minggu Jualan. cuma hilang 2 gelas. 2 gelas saya hilang. Oh, 1 minggu tak kan prosesnya KP, ternyata 1 minggu hilang gelas. Terus. Harus berpikir positif. Oh iya lah. Itu ya. 2 minggu. Ini kan berapa toh? Tekonya 2. Dua. Tinggal 1. Terus 3 minggu. Saya berpikir ngopo ya iki ya. Kan harus saya kontrol, saya juga harus bertanggung jawab kan. Nah, untungnya ketemunya Mas Jalu. Nek ora Mas Jalu, waduh aku repot gitu kan. 3 minggu rodanya tinggal 1. Lah terus dia nyurungi. Aduh. Genep 1 bulan setengah sak gerobaknya hilang. Plus anak yang jaga. Kudune disanggungi manjane nggo tendo ning arep Iya.
Dijual ya Pak? Dijual. Oh, berarti indikasinya dijual. Jadi intinya gini loh. Mereka itu sakitnya sakit di mental. Iya. Oh, Mental. iya, mental. Oleh karena itu saya sangat senang bergaul sama Mas Jalu sama Ibu. Sama jenengan juga. Artinya kita nanti akan bersama-sama melakukan apa ya namanya tugas dan tanggung jawab masing-masing, tapi bersama-sama. Pemerintah tidak sendiri. Iya. Tidak sendiri. Aku bolomu. Aku bocahmu. Sebetulnya orang-orang seperti mereka itu kalau sudah bisa dipegang, Mas Jalu mau minta kapalannya dikasih Mas. Oh, seloyal itu mereka. Seloyal itu. Iya. Sebetulnya tapi mereka harus sangat ambil hatinya. Ambil dulu hatinya. Karena kan sudah tidak dia dapatkan di keluarga dan lingkungannya. Iya, di caranya ngelus tenang, disentuh hatinya biar. Sentuh hatinya. Terus Mas Nyun Sewu, tadi dengan yang dijualan tadi akhirnya dijual semua sama mereka, ada nggak jenengan marah atau jenengan itu kayak ini loh? Dicari apa? Mungkin ada pertanggungjawabannya, Pripun? Ada nggak jenengan? Kalau awal-awal saya masuk yayasan Mas, itu kan saya juga maksudnya aku ki ketuane zaman semono ya. Kok diperlakukan seperti itu ya ndak terima, tak cari loh Mas. Tapi dulu. Ternyata metode tersebut salah. Tidak bisa kami pakai. Learning by doing. Semakin anak yang bersalah tak genjoti misalnya ya, semakin jadi. Dia jauh ya juga ya, jarak. Jauh dan pergi. Iya. Suatu ketika kan ketika saya jadi pembina di yayasan, jadi ketua yang mengkoordinir, ada anak kami yang dulu memang pendidikannya seperti itu, setoran. Oh, sekarang orangnya dewasa itu sudah besar toh. Dia itu ke tempat saya bawa samurai segini. Bawa samurai segini. Di depan yayasan tuh keluar masuk gitu kan. Medeni wae. Mumpo wae, suku-suku. Iya beneran tuh itu. Nah, kenapa? Mas aku saiki wis gede, Mas. Aku wis wani. Denda. Oh, denda. Karena memang pendidikannya keras ya, di jalan. Jadi kan untuk keluar dari situ tetap masih ada efeknya dong yang ditimbulkan. Dulu jenengan pernah ngepuki sapa, mesti ana dendame. Jadi untuk penyucian dosa itu jenengan akhirnya berubah menjadi lebih baik lagi melayani nggih Mas nggih. Iya. Berarti itu ada dukungan dari keluarga jenengan selain adik ada sangat senang sekali mereka. Sangat mendukung. Sangat mendukung ya dukungan dari keluarga. Positif nih. Dari pemerintah, dari lingkungan, dari teman-teman sepertemanan persahabatan saya, komunitas ya. Saya simpulkan Mas, jian Pak aku sih dari cerita jenengan itu tadi seru. Tapi saya melihat ada titik balik dan jenengan itu saya nanya nih, sekarang merasa lebih baik enggak? Jenengan lebih berguna, berguna menjadi lebih berarti bagi masyarakat dan bisa bantu adik-adik yang lain teman-teman ini. Jenengan merasa gitu mboten? Bisa mengentaskan anak-anak jalanan itu. Sangat. Itu tadi keberfungsian sosialnya sudah muncul. Iya, saya tanyakan. Oh, berarti ini maksudnya keberfungsian. Berfungsi. Ini Mas Ayub ini melaksanakan keberfungsian sosialnya anak-anak jalanan kembali itu. Gila, bahasamu aku bingung Mas. Aku kan wong angkringan ra ngerti keberfungsian sosial. Ngertiku mendoan tahu tempe wedang. Anget enak tenan. Informasi yang penting kan Mas. Nah, Mas, otomatis dan Bu dan Mas jenengan kan punya sosok yang jenengan apa ya ibaratnya kagumi idolakan sing memotivasi sehingga bisa seperti ini tuh sinten Mas? Ada pasti, aku pengen tahu ada pasti. Ya sebetulnya waktu itu saya melihat di lingkungan adik saya dibina ini. Pertama ya ngelihat adik kok bisa berubah. Yang kedua pembinanya. Pembina saya itu juga hampir-hampir kayak saya lah posisinya. Dulu juga pernah terjun langsung ya, narkoba. Tak lihat kok mau-maunya gitu loh, kok gelem-geleme. Itu saya lihat. Akhirnya kok tersentuh hati. Berarti beliau ini yang memotivasi jenengan sebagai tokoh. Aku yo iso kayak beliaunya selain adik jenengan ya. Berarti ada orang yang memicu juga tokoh idola jenengan yang di istilahnya untuk merubah jadi tokoh idola tadi ya yang jadi ini. Terus Mas, itu kan beliau ini di Yayasan Emas nggih. Di Yayasan Emas Indonesia. Nah, saya tuh
buat dikasih tahu Mas, ceritain visi misi, terus ceritain tentang Yayasan Emas itu kegiatannya apa, seperti apa nih, jero pesertane piro, terus entuke apa wae. Boleh saya diceritain. Kalau enggak Mas Ayub dikasih apa sama Indonesia Mas? Nah, kasih apa sampai atau mungkin disekolahkan. Nah, ini juga harus diceritakan ini. Sampai sebegitu jenengan sampai dengan saya effort itu sampai berubah 180 derajat jadi lebih baik. Kalau Yayasan Mas, Yayasan Mas itu mereka ngerintis tahun 2000-an. Yang ngerintis itu ketika pembina saya usianya itu 30 tahunan. Terus teman-temannya dia itu ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang kerja, tapi masih anak-anak muda. Pertama kali mereka turun itu ke Pasar Johar Lama. Di situ dia turun ke jalan, bikin les gratis. Ngajari les gratis. Terus melihat perkembangan anak-anak itu kok bagus, banyak peminatnya, pinter, tapi kok kadang ora sekolah gitu. Iya. Akhirnya dibawa ke kita bawa ke Ontaraya. Di situ disewakan tempat untuk nampung anak-anak jalanan. Jalan Ontaraya. Belum. Ontaraya itu jalan Mas. Jalan Ontaraya. Oh, jalan Tanggul itu. Oh, Tanggul daerah sana gitu. Oh, TI. Oh iya. Nah, kalau TI Mas. Oh iya. Cara ngangkringan ya. Ngangkringan. Ngerti ini kuwi, Mas. Lanjut. Tanggul Ida. Dari satu anak terus kemudian pembina-pembina yang awal-awal itu masukkan anak 10, jadi usia sekolah disekolahkan. Usia kerja dicarikan pelatihan pekerjaan. BLK. Itu juga sudah bekerja sama dengan pemerintah. Sudah pihak sekolah ya, maupun BLK. betul. Jadi memang ketika pembina saya itu semakin berpengalaman di situ, semakin jaraknya itu lama waktunya melayani seperti itu banyak sekali pengalaman-pengalaman dari ilmu baru. Salah satu contohnya ya tadi, maksudnya bergandengan tangan dengan banyak instansi, berjalan bersama. Sinergitasnya. Pemerintah jadi bersinergi. Jadi tidak berat Mas. Tidak berat. Kadang-kadang kalau misalnya saya pribadi turun ke jalan, saya harus kemana nih? Oh Mas Jalu, Mas Jalu tolong Mas Jalu, siap. Nah itu yang luar biasa, itu namanya betul. Nah zaman-zaman dulu kan susah Bu. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat sudah baik Mas, sudah luar biasa lah cara kita untuk menangani keadaan Kota Semarang. Karena kalau bicara anak jalanan nggak cuma kreak, kita memang kreak ya, tapi kreak itu ada asal usulnya. Kenapa bisa jadi kreak seperti tadi yang saya bicara? Latar belakangnya macam-macam. Dan ketika Yayasan Mas Indonesia itu bergerak di bidang itu, kemudian pindah ke Ontaraya tahun 2011 baru dapat nama Yayasan Mas Indonesia. Baru dapat seperti itu. Dilegalkan 2011-an. Oh, berarti selama tahun 2011 hanya berjalan saja. Berjalan saja. Kayak kerja sosial tuh biasa tanpa ada naungan hukum ya. Sekarang ada payung hukum. Tempat saja kan masih nyewa gitu ya waktu itu ya. Iya nyewa. Dapat anggaran dari mana Mas untuk nyewa itu Mas? Bapak yang pembinanya itu. Kalau kami mempunyai satu keyakinan, kalau kami melakukan sesuatu yang baik, Tuhan itu akan menolong berbagai macam cara. Ada yang tidak kenal, betul. Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang. Mas Ayub juga sempat sekolahkan berarti? Sempat. 2009 saya masuk yayasan. 2010 saya berangkat ke Jakarta, itu training 3 bulan. Kemudian training apa itu Mas yang saya? Training itu kayak apa namanya? Pelatihan ya? Apa? Kayak pelatihan. Nantinya akan itu. Pembinaan. Pembinaan lanjutan. Itu. Nah, kemudian saya dikirim ke Palembang. Dikirim ke Palembang, di situ saya sekolah kitab. Alkitab. Saya sekolah kitab. Terus kemudian selesai tahun 2011-an dikirim lagi ke Jakarta untuk praktek 1,5 tahun. Setelah pulang baru saya ditarik untuk jadi pembina rumah singgah. Itu ya di situ saya diberi kepercayaan. Saya cuma dimodali satu Mas, Ibu, cuma satu aja. Selain teman-teman banyak membantu ya. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu punya lutut.
kamu bisa berdoa dengan siapa kamu beriman, kan itu. Iya, betul. Nah, ternyata ketika saya lakukan itu, terus cara saya untuk membina itu tidak seperti dulu. Sangat luar biasa. Dengan kasih sayang. Perhatian kelembutan gitu ya Mas ya. Dimanusiakan. Ada loh orang gila yang memang benar-benar sudah ngomong sama tembok. Itu kami rawat. Kami rawat itu kan di daerah Citarum. Nemunya saja itu lucu. Adik saya kan patroli biasa toh, mau nengok anak-anak jalanan di titik-titik pendampingan. Kemudian melihat ada orang gila ngomong-ngomong sama tembok, dilewati, tapi disuruh balik, bawa pulang ke yayasan dirawat. Goncang itu. Nggak mau dalam hatinya, nggak mau. Kenapa? Lah, kan pelayanannya anak jalanan, bukan orang gila. Bawa pulang dirawat. Yo wis ngene aku tak njaluk tondo. Nek kita cethoti 3 kali moro, aku percaya kuwi memang saka Tuhan kayak kasarnya gitu. Anu carane. Coba lho iki dalam hati bilang, coba. Akhirnya dicethoti. Moro. Iya. Moro, Mas. Akhirnya gemblok dibawa pulang 1 minggu pertama jam 3 pagi. Kami tidurnya itu di aula, masih pakai tikar zaman dulu. Cuma tikar tok kayak pindang sama anak-anak. Jam 3 pagi dia ambil air kamar mandi, kebiur kayak kita semua. Jadi jam 3 kami kombinasi yang tidur itu disiram sama iya sama orang gila. Nah, lucunya orang gila yang belum sembuh waktu itu, karena kami belajar tentang misalnya kegiatan-kegiatan gini ya. Kami belajar tentang keyakinan atau iman misalnya. Kita suruh anak-anak, kowe ngomong pada dirimu sendiri supaya kan termotivasi juga. Kamu ngomong sama diri sendiri, ngomong pegang kepalanya, kamu pinter, kamu anak baik. Metode seperti itu. Jos. Nah, terus orang gila yang belum sembuh, kita suruh ngomong itu ada pagar, kami kan ada pagar bambu. Kami pelihara kambing. Sama tetangga itu ada anjing-anjing gitu kan. Jadi rusak itu pagar kami. Nah, kita suruh anak-anak itu ngomong, pada ngomong semua, ngomong sama pagar itu, ngomong jadi besi. Jadi besi tenan. Itu orang gila ngomong, kakak pembina gila. Belum sembuh itu. Berarti dia Terus sadar. si gila siapa berarti? Kakak pembinanya nyuruh kayu jadi besi. Yang gila malah tahu loh. Yang gila malah, wah kakak pembina gila. Harusnya gini Mas, kertas bilangnya jadi uang 100.000. Mungkin langsung dia seneng ya. Nah, tapi Mas, 2 hari setelah itu Mas, ada tamu kami tidak kenal Mas. Pagar busuk itu jadi besi beneran. Itu yang membuat saya semangat untuk pelayanan bidang sosial kemanusiaan. Banyak hal-hal yang tidak terduga gitu. Banyak hal. Berarti semalam itu ada orang datang langsung memperbaiki itu Mas. Iya. Nah, Mas, betul loh. Iya benar. Saya mau nanya nih Mas Ayub tentang fenomena kreak-kreak ini toh. Nah, misal ada nih teman-teman adik-adik atau anak-anaknya dari para penonton kita ini, anaknya yang sudah terlanjur nakal, terlibat dalam gangster atau mungkin di kreaknya ini. Itu bagaimana mungkin bisa dikasih tips ini kan? Cara bangkit dan keluar dari komunitas itu kan salah nih. Kalau sudah terlanjur dikasih tahu caranya Mas, piye carane ben iso keluar itu pripun? Tipsnya aja dengan. Untuk terlebih kepada orang tua ya. Kepada orang tua diharapkan untuk memang benar-benar memperhatikan dengan siapa dia bergaul, di mana dia sekolah pun itu harus dicari tahu dia berteman dengan siapa saja. Karena dari pertemanan-pertemanan itu yang akan membuat anak tersebut tumbuh kembang menjadi seperti apa. Betul. Nah, kalau memang anak tersebut sudah terlanjur masuk di dunia seperti itu, diharapkan untuk direhab. Kalau tidak mampu untuk mengatasi anak-anak, para orang tua yang memang anaknya bermasalah, mungkin bisa menghubungi Mas Jalu, dinas sosial terdekat. Halo teman-teman yang disebut kreak Semarang khususnya, dan bagi para orang tua yang mungkin anaknya sudah terlanjur masuk di dunia seperti itu, yang sebetulnya ini kreak ya khususnya ya, tolong diperhatikan, tolong didengarkan ya, itu tidak berguna. Pergaulan yang buruk
yang masa depannya itu tidak ada. Kenapa? Saya sudah mengalami. Tapi kalian belum terlambat bertobat, berbuat baik untuk menjadi orang yang baik, semakin baik, terus baik. Itu masih bisa dan akan selalu ada waktu. Cuman jangan terlalu kesuwen, tidak berguna, tidak bermanfaat. Bagi orang tua juga tolong diperhatikan anak-anaknya. Untuk masyarakat yang melihat hal-hal tersebut, satu kata saja, jangan dihakimi dulu. Mereka juga manusia dan mereka juga mungkin butuh pembinaan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Matur nuwun Mas, insight-nya ini sangat berguna untuk teman-teman semua. Dan saya akan bertanya selanjutnya itu sama Mas Jalu sama Bu Woro. Apa saran dan harapan pemerintah terhadap orang tua, terus kemudian guru dan lingkungan dari tema kita ini, bicara kita tentang kriya ini, apa harapan dan saran dari pemerintah? Monggo, dari Bu Woro dulu. Ya, gini Mas, kita menyikapi sikap-sikap anak seperti itu karena kan mereka memang anak-anak remaja yang katanya juga baru mencari jati diri, tapi kan sebaiknya itu tidak mencari jati diri, tetapi hal-hal yang negatif. Monggo untuk orang tua juga sama-sama mengawasi pergaulan anak-anak kita. Pihak sekolah juga tidak ada salahnya seandainya memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak ini. Contoh-contoh itu misalnya bahwa kelakuan ini tidak baik, ya jangan ditiru dan sebagainya. Dan nyun sewu, ketika anak-anak itu kepingin mendapatkan satu pelajaran, pendidikan, pelatihan, marilah untuk tidak segan-segannya pergi ke panti kami. Panti kami terbuka sekali untuk mereka. Kita punya panti yang ada di Sukoharjo, kemudian ada di Wira Adikarya Ungaran, dan juga ada di Mandiri Semarang. Gitu. Kalau menurut Mas Jalu bagaimana saran dan kalau saya ya, anak-anak itu kan korban dari mungkin orang tua dan lingkungan. Untuk orang tua untuk bisa memperhatikan anak, mulai dari di dalam keluarganya harus kondusif, hangat seperti itu. Terus di tingkat sekolah juga Bapak Ibu guru juga harus mewaspadai bullying seperti itu. Jadi tidak ada anak-anak yang disisihkan sehingga semua anak itu merasa nyaman dan aman seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Terus untuk anak-anak muda, kalau punya hobi diasah hobinya. Jadi mereka punya kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengisi waktu-waktu luang seperti itu. Mancing ya Mas. Iya, mungkin yang suka basket. Yang suka sepak bola. Game juga sekarang ada e-sport. Jadi banyak sekali wadah untuk menampung bakat-bakat dari anak-anak muda zaman biar sekarang. Biar nggak nakal, biar nggak bandel kayak tadi ya. Pemanfaatan waktu. Berarti saya simpulkan pemerintah itu sudah menangani dan sudah hadir di dalam sebuah permasalahan sosial bahasan kita ini, anak nakal dan sebagainya, sudah ada wadahnya di panti-panti tadi itu. Silahkan sobat sos semua tuh dispil, dinas sosial tuh punya beberapa panti untuk nangani ini. Laporkan ketika mendengarkan ini, dan saran dari Mas Ayub, jangan dihakimi, jangan ya Dek ya, jangan. Jadi gitu sobat sos. Nah, yuk kita lebih peduli dengan lingkungan kita, utamanya pada generasi muda, generasi anak-anak kita. Mereka lah yang akan membawa kita ini ke masa depan cerah Indonesia. Nah, terima kasih sudah mojok serawung di Serabi Angkringan. Kita berjumpa lagi ya di episode selanjutnya untuk berbagi cerita, segala keluh kesah tentang sosial, permasalahan sosial, dan kita akan jawab semua. Kita datangkan semua narasumber yang istilahnya sesuai dengan temanya ya. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.